Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Ingin bikin podcast tapi masih bingung mulai dari mana? Kelas Podcast Siberkreasi bakal hadir kembali di 2021. Dimulai dari perkenalan dengan siniar, proses persiapan, produksi, branding, sampai monetisasi. Mentornya mereka yang berpengalaman di bidangnya. Jadi jangan sampai ketinggalan kelas gratis ini. Hai, aku Nocha. Kali ini aku akan menceritakan tentang salah satu area di rumahku. Rumahku ini memiliki beberapa kamar yang memang disewakan sebagai tempat kos. Ada 6 kamar dan dibagi menjadi 2 area. Lantai 2 depan dan lantai 2 belakang. Di lantai 2 depan ada 2 kamar, sedangkan di lantai 2 belakang ada 4 kamar yang disusun seperti huruf L. Ada 2 kamar yang menghadap ke arah timur dan 2 kamar sisanya menghadap ke arah utara. Ketika kita naik ke area lantai 2 belakang, di depan tangga itu adalah lorong yang menuju ke arah kamar mandi. Tepat di sebelah lorong itu adalah kamar nomor 1, yang di belakang kamar nomor 1 itu adalah kamar mandi. Di sebelahnya kamar nomor 1 ada kamar nomor 2 yang berada di sudut siku-siku ruangan. Dan kamar nomor 2 ini adalah satu-satunya kamar yang tidak memiliki jendela. Karena posisinya yang terlalu pojok, jadi space yang ada itu hanya cukup untuk pintu. Dan di kamar ini pun ventilasi itu sangat minim, jadi cuma ada ventilasi yang ada di atas pintu saja. Jadi kamar nomor 2 ini juga merupakan kamar yang paling pengap dan kamar yang paling gelap karena paling pojok dan ventilasinya sedikit. Kamar nomor 2 ini sering sekali rusak pintunya. Kerusakannya ini biasanya adalah kunci tidak bisa dibuka. Berkali-kali keluargaku itu berusaha mengganti, mulai dari kuncinya, lubang kuncinya, bahkan pintunya itu diganti dan tetap pintu kamar nomor 2 ini sering sekali rusak. Bahkan pernah beberapa kali ada anak kos yang menyewa kamar nomor 2 itu terkunci di dalam kamar karena tiba-tiba pintunya rusak. Kemudian kamar nomor 3 ini berada di depan kamar nomor 2 dan kamar nomor 4 tepat berada di sebelahnya, di bagian paling ujung di ruangan. Nah, kamar nomor 4 ini adalah kamar yang paling nyaman karena ventilasinya lebih banyak. Ada 3 lubang angin dan ada 1 jendela yang berada di sebelah pintu. Salah satu lubang angin ini menghadap ke arah timur dan langsung menuju ke arah luar rumah, sehingga cahaya matahari pagi itu langsung masuk ke kamar, sehingga kamar ini menjadi lebih terang daripada kamar-kamar lainnya. Nah, di kesempatan kali ini aku akan menceritakan beberapa cerita menyeramkan yang aku saksikan dan ada yang aku alami sendiri di area kos belakang di rumahku ini. Karena cerita ini cukup panjang dan ada 3 cerita, maka cerita ini akan kubagi menjadi 3 part, dan ini adalah part pertama. Kejadian itu terjadi saat aku masih SMA. Waktu itu ada 2 orang mahasiswi yang ngekos di rumahku. Sebut aja namanya Ana dan Ani. Mereka berdua ini ngekos 1 kamar berdua di kamar nomor 3. Salah satu kamar yang menghadap ke arah utara. Satu malam, waktu itu aku sekeluarga sedang bersantai di area lantai 1. Tiba-tiba kami mendengar suara teriakan perempuan
dari lantai 2 belakang. Sebelum kami sempat untuk mengecek ke atas, kami sudah mendengar suara teriakan yang berikutnya, yang kemudian disusul dengan suara langkah kaki yang tergesa-gesa menuruni tangga. Sekejap kemudian kami melihat Ana dan Ani berlari menuruni tangga. Dan mereka langsung lari keluar rumah sambil masih berteriak-teriak. Saat itu mereka hanya mengenakan pakaian rumah, yaitu kaos lengan pendek dan celana pendek. Dan mereka ini terlihat panik dan tergesa-gesa gitu. Saat itu aku sendiri tuh berpikir kalau mereka itu mungkin kejatuhan cicak atau mungkin melihat tikus atau kecoa yang mungkin melihatnya tuh di dalam kamar gitu, sampai-sampai mereka ini berlari ketakutan seperti itu. Akhirnya salah satu anggota keluargaku, sebut saja Eyang Budi, yaitu adik dari nenekku, beliau berjalan menuju ke lantai 2 untuk mengecek kondisi kamar kos Ana dan Ani. Kebetulan saat itu memang di area kos hanya ada Ana dan Ani. Anak-anak kos lainnya sedang keluar semua, jadi cuma ada mereka berdua di situ. Nah, aku dan anggota keluargaku yang lain tuh tidak ikut naik, karena kami merasa sudah ada Eyang Budi yang naik ke atas itu. Sudah ada yang mewakilkan gitu. Tak lama kemudian, beliau pun turun. Dan ketika ditanyai, beliau itu hanya menjawab kalau tidak ada apa-apa di sana. Malam itu pun berlalu begitu saja ya. Dan esok paginya, aku pun bersekolah seperti biasa. Begitu aku pulang, aku mendapatkan cerita dari ayahku tentang apa yang sebenarnya terjadi semalam. Pagi itu, Ana dan Ani, ketika aku sudah berangkat sekolah, mereka pulang kembali ke rumahku. Ternyata mereka ini semalaman nginap di kos-kosan teman mereka, yang lokasinya hanya berbeda gang dengan rumahku. Jadi cukup dekat. Setelah mereka masuk, kemudian mereka naik lantai 2 ke kamar mereka. Dan tak lama kemudian, mereka turun dan mereka langsung berpamitan dan meminta untuk pindah tempat kos. Di situ keluargaku sempat kaget ya, tapi mau gimana lagi, karena itu keputusannya mereka sendiri. Akhirnya keluargaku mengizinkan. Setelah Ana dan Ani meninggalkan rumahku, ayahku langsung mencari Eyang Budi. Ayahku hendak menanya Eyang Budi apa yang sebenarnya beliau lihat semalam. Eyang Budi pun bercerita tentang apa yang beliau lihat semalam. Semalam ketika Eyang Budi naik ke lantai 2 dan menuju ke kamar Ani dan Ana, beliau melihat pintu kamar itu terbuka. Jadi Eyang Budi langsung masuk dengan pikiran mungkin ada hewan-hewan ya, seperti cicak, kecoa atau tikus yang ada di kamar gitu. Jadi Eyang Budi berniat untuk mengusirkan seperti itu. Tapi yang dilihat Eyang Budi saat itu adalah kamar milik Ana dan Ani ini itu kotor. Kotornya itu kotor yang berantakan, penuh dengan sampah, dan bahkan pakaian Ani dan Ana ini itu berserakan. Dan bahkan termasuk, mohon maaf, pakaian dalam mereka itu terceceran gitu di kamar. Itu benda-benda itu ya, maksudnya sampah dan pakaian-pakaiannya Ana dan Ani itu ada yang tergeletak di kasur, ada yang di lantai, ada yang di meja, ada yang di kolong tempat tidur. Pokoknya berantakan sekali menurut Eyang Budi. Kemudian Eyang Budi saat itu menoleh keluar kamar, menghadap ke arah lorong yang menuju ke kamar mandi. Di situ Eyang Budi melihat ada sesosok wanita tua yang rambutnya melayang-layang di udara, seperti kalau kita berenang atau menyelam dan rambut kita tuh di dalam air melayang-layang gitu. Tapi ini tidak dalam air. Ekspresi wanita tua itu terlihat sangat marah, bahkan bola mata wanita itu terlihat berwarna kemerahan. Eyang Budi tahu dan bahkan kenal dengan sosok itu. Beliau langsung mengangguk dan akhirnya beranjak turun ke lantai 1.
Menurut Eyang Budi, kemungkinan besar Ana dan Ani ini ditampakkan oleh sosok wanita tua itu. Karena mereka ini, mohon maaf, jorok dan tidak menjaga kebersihan. Sosok wanita tua itu adalah penghuni area kos. Dan beliau sangat menyukai kebersihan. Akan aku lanjutkan cerita ini di part kedua. Stay tune di Do You See What I See. Terima kasih sudah mendengarkan. Yakin nggak mau dapetin teaser spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin teaser keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.